Shalom dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di keluarga kita masing-masing. Sampai hari ini di gereja kita GBI Pelita belum mengadakan ibadah secara bersama-sama, masih dalam keluarga-keluarga. Tapi kami percaya, saya percaya, walaupun kita ibadah di keluarga, kita tetap merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan beberapa warta sepekan dari GBI Pelita. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, saya Dennis Jeffrey dan hari ini saya akan menyampaikan informasi mengenai gereja kita di dalam News of Acceleration. Untuk informasi yang pertama, bahwa gereja kita akan mengadakan ibadah di awal bulan Juli ini dengan 2 sesi. Sesi yang pertama pukul 10 pagi dan sesi yang kedua pukul 5 sore. Dan khusus sekolah minggu kita akan mengadakan ibadahnya melalui aplikasi Zoom pukul 2 siang. Dan kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan di dalam ibadah ini kita akan tetap melakukan yang namanya social distancing dan juga mengenakan masker. Selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala kita, Bapak Suheri Gultom. Kiranya Bapak Gembala kita selalu di dalam perlindungan Tuhan dan juga Bapak Gembala kita selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Setiap malam gereja kita memiliki program yaitu Before Sleep yang dapat diakses melalui YouTube GBI Pelita. Dan kami mengajak pada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa selalu menyaksikan program Before Sleep setiap hari pukul 8 malam. Kiranya firman yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kami mengajak kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa mensubscribe YouTube kita di GBI Pelita dan juga follow Instagram kita di @gbipelita4medan dan juga bergabung di dalam Facebook kita di GBI Pelita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sepakat kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa yang baik, kalau hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu di keluarga kami masing-masing. Dan kami percaya keluarga kami akan dipulihkan oleh Engkau ya Bapa. Dan biar kiranya setiap keluarga boleh mengalami pemulihan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam setiap keluarga kami. Roh Kudus, mari Engkau yang melawat kami, Engkau yang menjamah hati dan pikiran kami, sehingga setiap pribadi kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kalau hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Dan sepanjang bulan Juni ini kita tetap membahas tentang yang namanya keluarga. Bagaimana kalau minggu lalu kita belajar keluarga yang harmonis, dan hari ini kita belajar tentang yang namanya keluargaku mengalami pemulihan. Sama-sama kita katakan keluargaku mengalami pemulihan. Nah, kalau kita belajar tentang keluargaku mengalami pemulihan, berarti ada banyak keluarga yang sedang mengalami permasalahan, ada banyak keluarga yang sedang mengalami persoalan. Bahkan tidak jarang sekarang banyak keluarga yang mengalami perceraian antara suami dan istri, sehingga anak-anak bisa menjadi korban. Nah, oleh karena itu kita mau belajar dari firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan, agar keluarga kita bisa mengalami pemulihan. Nah, sebagai ayat pembuka, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-9. Saya bacakan bagi kita di tempat ini, Amsal pasal 27 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Sekali lagi, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Nah, kenapa ada keluarga yang perlu dipulihkan? Karena dalam keluarga itu sudah mengalami penderitaan, sudah mengalami luka batin. Nah, ketika kami belajar sekarang dikatakan permasalahan dalam keluarga bukan dimulai ketika membangun keluarga tersebut, bukan dimulai ketika membangun rumah tangga tersebut, tapi permasalahan keluarga sering terjadi jauh sebelum membangun keluarga tersebut. Maksudnya apa? Dari pribadi-pribadi kita memang sudah punya masalah. Pribadi-pribadi sudah punya luka batin. Jadi yang laki-laki punya luka batin, yang perempuan punya luka batin, menikah sehingga saling melukai. Makanya banyak anak-anak muda salah dalam memilih teman hidup, memilih pasangan, karena ada orang berpikir ketika dia pacaran nanti mau menikah, dia berharap pasangannya akan membahagiakan dia. Demikian juga pasangan berharap yang akan dinikahinya membahagiakan dia. Ternyata tidak. Kalau itu yang terjadi, maka terjadilah kehancuran dalam rumah tangga.
Ketika terjadi kehancuran dalam rumah tangga, khususnya suami dan istri, yang jadi korban yang pertama adalah anak-anak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau belajar bagaimana keluarga yang akan mengalami pemulihan. Apa yang harus kita buat kalau keluarga kita akan mengalami pemulihan? Nah, bagaimana dengan keluarga yang puji Tuhan sampai hari ini kita lihat harmonis, kita lihat penuh dengan damai Tuhan, puji Tuhan. Tetaplah jadi keluarga yang jadi teladan bagi banyak yang lain, sehingga teladan Bapak Ibu bisa jadi contoh bagi generasi-generasi muda berikutnya. Sedangkan yang bermasalah hari-hari ini, apa yang harus kita lakukan? Ternyata keluarga yang bermasalah bukan hanya bercerai secara surat, tapi banyak juga keluarga yang masih dalam satu keluarga, masih dalam satu rumah tangga, tapi sudah bercerai. Bercerai apa? Perasaannya sudah bercerai, fisiknya sudah bercerai, kesatuan rohaninya sudah bercerai. Nah, karena itu kita perlu belajar bagaimana agar keluarga kita bisa mengalami pemulihan. Yang pertama adalah mengakui dan ceritakan luka hati saudara kepada Tuhan. Bisa melalui gembala sidang, bisa melalui gembala iCare, bisa melalui seorang konselor, bisa juga mungkin melalui yang namanya saudara seiman yang lebih dewasa. Nah, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ada kata di sana yaitu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Jadi supaya kita mengalami pemulihan Bapak Ibu, perlu belajar mengakui dan ceritakan luka yang kita alami. Luka yang seperti apa? Mungkin luka penolakan, mungkin luka yang bagaimana lagi? Bisa karena kita kurang kasih sayang. Luka yang bagaimana lagi? Mungkin dilukai secara fisik karena di kekerasan rumah tangga, atau mungkin dilukai secara perasaan, atau secara yang namanya batin dilukai, atau juga mungkin karena kitanya memang punya trauma di masa lalu. Kita punya masalah dalam keluarga inti kita sebelum kita berkeluarga. Jadi hal-hal yang demikian perlu kita akui. Nah, perlu dibawa kepada sebuah cerita. Sering sekali kehidupan rumah tangga kenapa mengalami yang namanya permasalahan? Karena suami punya luka, istri punya luka, sehingga mereka tidak bisa saling menyembuhkan. Yang ada saling melukai. Ketika saling melukai satu dengan yang lain, kenapa hal itu bisa terjadi? Bukankah waktu dulu menikah, saya yakin waktu kita dulu pacaran, ketika kita melamar wanita yang kita cintai, pasti kita bilang aku ingin hidup bahagia bersamamu. Tidak ada yang saya tahu ketika dia mau menikah, Dek, menikah kita tujuannya untuk kusakiti dirimu. Tidak mungkin. Pasti tujuannya mengasihi. Tapi kenapa bisa terjadi yang namanya saling melukai? Karena masing-masing pribadi sudah punya luka di masa lalu. Mungkin dia punya luka dari keluarganya. Bagaimana luka dari keluarga? Papa dan mama tidak jadi contoh yang baik di tengah-tengah keluarga, sehingga anak-anak mengalami luka. Nah, Bapak Ibu, tolong, ini tolong sekali. Apa permasalahan Bapak Ibu, pertengkaran dalam rumah tangga, anak tolong jangan dilibatkan untuk mendengar ceritanya. Sering sekali anak menjadi trauma. Kenapa? Karena ada seorang suami, seorang ayah cerita kepada anaknya, mamamu itu ya perempuan yang tidak benar, tidak tunduk. Demikian juga seorang ibu cerita juga kepada anaknya, papamu itu orangnya suka mukul mama. Sehingga anak punya gambaran, punya perspektif yang negatif tentang keluarga, dan luka itu dibawanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana supaya keluarga kita dipulihkan? Jangan lihat siapa yang salah, siapa yang duluan berbuat salah. Masing-masing kita bersalah, tapi yang perlu adalah mengakuinya. Ya, puji Tuhan kalau hari-hari ini saya dengan Bapak Gembala boleh kuliah mengambil bagian konselor, dan puji Tuhan juga sampai hari ini tidak ada yang datang untuk dikonseling. Berarti semua keluarga sudah dipulihkan mungkin, atau malu untuk cerita. Belajarlah untuk cerita jujur tentang perasaan, tentang luka. Ketika kita nanti jujur, kita perasaan kita sudah luka, kita ceritakan kepada hamba Tuhan, mungkin kepada gembala komsel kita, di hati kita akan mengalami sebuah kedamaian. Nah, karena itu kita mau belajar. Ketika kita mulai jujur, ketika kita mulai cerita, kita akan mengalami pemulihan sedikit demi sedikit. Nah, mungkin ada yang bilang saya kurang percaya kepada seseorang untuk cerita, saya kurang berani jujur kepada seseorang untuk cerita. Apa yang harus dibuat? Bisa kita lakukan yang namanya self talk, yaitu apa? Mengungkapkan sendiri. Mungkin dalam doa kita ungkapkan sendiri kepada Tuhan. Tuhan,
aku kecewa kepada suamiku dalam hal yang demikian, kepada pasanganku dengan demikian, kepada anak-anakku yang demikian, ceritakan kepada Tuhan. Ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan dipendam. Bukan dibilang ku pendam. Bapak Ibu, kalau segala suatu luka yang kita alami kita pendam, tinggal tunggu waktunya. Luka itu akan meletus sehingga kita berkata, udah ku tahan-tahankan selama ini, udah ku tahan-tahankan selama ini. Itu bukan ditahankan, itu dipendam selama ini. Nah, kalau itu kita buat, kita akan menjadi yang namanya seperti gunung berapi yang hanya tinggal tunggu meletus. Jauh lebih baik cicillah luka kita dengan cerita kepada Tuhan, dengan cerita kepada hamba-hamba Tuhan, dengan cerita kepada konselor, mungkin cerita kepada gembala komsel kita, atau kepada orang yang kerohaniannya lebih daripada kita. Jangan cerita kepada orang yang kerohaniannya di bawah kita. Kenapa? Dia bisa mengalami trauma juga untuk berkeluarga. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk memulihkan hubungan dengan mau belajar cerita kepada Tuhan tentang luka yang kita alami. Yang kedua adalah ambil keputusan untuk mengampuni orang yang melukai saudara. Jadi kita harus punya satu keputusan. Bagaimanapun luka yang kita alami, ambil sebuah keputusan. Kita katakan, kuputuskan hari ini mengampuni. Walaupun kita tahu sakit, walaupun kita sangat menderita, walaupun sangat dikecewakan, ambillah keputusan untuk mengampuni. Firman Tuhan katakan dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, jadi belajarlah untuk mengampuni Bapak Ibu. Anak-anak juga belajarlah mengampuni papa dan mama. Kalau papa dan mama pernah memukul kita, ampuni mereka. Tapi Pak Pendeta, kejam sekali mamaku. Coba belajar. Coba tanya dulu kakek kita, misalnya kakek dari papa kita atau kakek dari mama kita, bagaimana masa kecil papa kita, bagaimana masa kecil mama kita. Mungkin dia pun korban daripada orang tuanya, sehingga dia tanpa sadari dia melukai anak-anaknya. Nah, karena itu ambil keputusan untuk mengampuni. Sama seperti Tuhan Yesus, dia mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia. Kalau kita berkata, tidak sanggup aku mengampuni, apa yang harus kebuat untuk bisa mengampuni? Satu caranya Bapak Ibu, alami kasih Kristus. Alami kasih Kristus dalam diri kita. Kita alami kasih Kristus, pengorbanannya dalam diri kita, sehingga kita pun menjadi pribadi yang mau menyalurkan kasih Kristus, sehingga kita mau menjadi media yang Tuhan pakai menyatakan kasih-Nya. Kalau kekuatan kita tidak akan bisa mengampuni orang lain. Kalau dengan hanya dorongan daripada saudara-saudara tidak akan bisa mengampuni orang lain. Tapi kalau kita mengalami kasih Kristus, saya yakin kita bisa mengampuni. Kenapa? Berapa sering kita melukai perasaan Tuhan Yesus? Berapa sering kita yang namanya berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Tapi Tuhan sudah mengampuni kita. Apa yang diampuni Tuhan? Dosa masa lalu kita, dosa yang kita perbuat hari ini, bahkan dosa yang nantinya pun mungkin kita buat, sudah Tuhan ampuni di Kalvari. Itu adalah pengampunan anugerah yang luar biasa. Nah, karena itu yang perlu kita lakukan, alami kasih Kristus. Satu kali Petrus pernah bertanya, "Guru, berapa kalikah aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? 7 kalikah?" Apa kata Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Artinya tidak berkesudahan. Terus bisa mengampuni. Kenapa bisa terus mengampuni? Karena kita bisa mengalami kasih Kristus. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, anak-anak muda di tempat ini, engkau mengalami kasih Kristus di hatimu, menyadari pengorbanan Kristus di hatimu, engkau bisa mengampuni orang lain. Ambil keputusan, walaupun masih terasa sakit. Katakan hari ini, sama-sama kita katakan, hari ini kuputuskan mengampuni. Amin. Nah, mari belajar kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya tidak tahu penderitaan Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami, kekecewaan. Mungkin dalam keluarga, mungkin ada yang divorce, yang bercerai, mungkin sangat menderita. Tapi ambillah keputusan hari ini untuk mengampuni orang yang pernah melukai. Kenapa? Bukan supaya dia bebas, tapi supaya kita yang bebas. Bebas dari sakit hati, bebas dari dendam. Bapak Ibu, dendam adalah orang yang minum racun dan berharap orang lain yang mati. Sedangkan pengampunan adalah mengizinkan kita untuk semangat hidup kembali, mengizinkan Tuhan yang menyatakan kehendaknya, pembalasannya bagi orang yang menyakiti kita.
tapi bagian kita melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita. Yang ketiga dan yang terakhir ialah terima pemulihan dari Tuhan. Kita lihat dalam kitab Mazmur pasal yang 147 ayatnya yang ketiga, saya bacakan bagi kita di tempat ini. Demikian firman Tuhan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sekali lagi, Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bapak Ibu, mari terima pemulihan daripada Tuhan. Bagaimanapun penderitaan, mungkin ada yang bercerai, terimalah pemulihan daripada Tuhan. Tuhan membenci perceraian, tapi Tuhan tetap mengasihi orang yang bercerai. Tuhan memberikan pemulihan kepadamu hari ini. Anak-anak, mungkin kau ada yang anak-anak muda di tempat ini, engkau pernah dikecewakan, disakiti oleh papa dan mamamu. Terima pemulihan daripada Tuhan. Ampuni papa dan mamamu. Orang tua, doakan anak-anak kita, ampuni anak-anak kita dalam kesalahannya, dalam kegagalannya. Dan kita yang mengalami pemulihan daripada Tuhan. Ketika kita mengalami pemulihan daripada Tuhan, segala luka kita, segala sakit hati kita, segala yang namanya patah hati kita, Tuhan yang membalut, Tuhan yang menyembuhkan. Dialah tabib di atas segala tabib, sehingga luka-luka kita mengalami pemulihan di hadapan Tuhan. Adik-adik muda, pesan khusus bagimu pada hari ini, jangan pernah engkau pacaran dengan seseorang kalau engkau belum mengalami pemulihan dan pacarmu juga belum mengalami pemulihan. Kenapa bang? Kenapa Pak Pendeta? Kalau engkau pacaran dengan orang yang belum mengalami pemulihan dan dirimu belum mengalami pemulihan, engkau hanya akan saling melukai satu dengan yang lain. Belum lagi beda kepribadian, belum lagi beda latar belakang budaya, belum lagi beda yang namanya suku dan lain sebagainya. Perlu mengalami pemulihan masing-masing. Engkau harus mengalami pemulihan hari ini, sehingga ketika ada anak-anak muda di tempat ini, ketika ingin kau membangun sebuah keluarga nantinya, engkau menjadi gelas yang utuh dan pasanganmu menjadi gelas yang utuh, sehingga kalian berdua boleh saling yang namanya memberkati. Kalian berdua bisa saling yang namanya mensupport, tidak mengharapkan kasih tapi mengalirkan kasih bagi orang lain. Karena itu sering saya katakan kepada anak-anak muda, syarat orang yang pacaran adalah pertama, dia sudah cukup akan kasih Kristus. Kalau dia belum cukup akan kasih Kristus, dia akan mengharapkan pasangannya untuk memberikan kasih kepadanya, dan ujungnya akan saling menyakiti. Nah karena itu hari ini biarlah kita boleh mengalami pemulihan dalam keluarga kita masing-masing. Kita boleh saling mengakui dosa dan pelanggaran kita. Kita boleh yang namanya melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, dan terimalah pemulihan daripada Tuhan. Yesus telah disalibkan supaya kita dipulihkan segala kutuk penyakit, sakit penyakit, segala penderitaan, segala luka-luka yang kita terima hari-hari ini telah ada bersama dengan Kristus. Terimalah pendamaian yang daripada Kristus, sehingga kita boleh mengalami pemulihan keluarga pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa yang baik, kalau hari ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Ajari kami memulihkan keluarga kami ya Bapa yang baik, dengan mau datang kepadamu ya Bapa, menceritakan segala luka hati kami ya Bapa. Bahkan Kau berkati seluruh gembala iCare boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kasih-Mu ya Bapa yang baik. Dan biar akhirnya kami mengambil keputusan untuk boleh mengampuni orang yang pernah menyakiti kami, dan kami mau terima pemulihan, kesembuhan yang daripadamu ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, hamba yakin dan percaya umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini di dalam tiap-tiap keluarga boleh mengalami pemulihan yang daripadamu. Roh Kudus, mari Engkau menjamah hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh ambil komitmen hari ini memulihkan keluarga mereka. Karena kami percaya kalau keluarga kami sehat, maka lingkungan kami sehat dan bangsa ini akan sehat ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kekasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita pada Bapa di sorga. Dengan iman, aminkan berkat firman Tuhan yang saya sampaikan padamu pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia dalam hidupmu. Dan biar akhirnya damai sejahtera Tuhan melingkupi seluruh kehidupanmu. Bawalah berkat daripada Allah Bapa dalam cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Itulah menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam satu nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita diberkati dan terus diberkati. Cepat kita katakan amin. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gembala
Dan biarlah kiranya Bapak Gembala semakin sehat, semakin diberkati, umur yang panjang, dan tetap jadi teladan bagi kami anak-anak Bapak di tempat ini, dan keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia. Dan biarlah kiranya segala berkat yang terbaik Tuhan berikan bagi Bapak Gembala. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus berkati. Shalom.